Ini insya Allah ketemu. Saya ajak, ini ada dua kalau nggak salah. Tapi satu dulu ini sudah ketemu. Yang pertama ada nasihat yang terhenti di lidah Pak Rustam. Ada nasihat yang terhenti di lidah Pak Rustam karena ada suatu hal dengan istri. Entah istri lebih galak barangkali, entah istri lebih cerewet barangkali sehingga enggak gitu. Tapi sebenarnya mau memberikan nasihat. Nah, entah itu suami belum paham, nggak ngerti atau belum jalan, kejengkelan ada di situ. Ya. Waduh, pinter. Terus kalau ibu minta suami didik anak, ibu lagi ngapain itu? Iya. Kan betul ya? Iya. Yang mau saya tanyakan, loh kok suaminya disuruh didik anak, tapi ibu lagi ngapain maksud saya gitu? Karena sebelumnya memang saya bekerja. Kerja di luar? Kerja wira swasta. Wira swasta, ya sendiri. Iya. Dan kemudian saya juga imunitas tubuhnya lemah, jadi memang sering sakitan. Oh gitu. Kadang minta bantuan suami karena saat itu tidak ada yang membantu gitu. Oh gitu, ya sudah. Bu, kalau ibu bilang tadi sering sakit-sakitan, yang paling gampang saya berikan obatnya. Ini obatnya. Jangan sering jengkel walaupun ibu itu jengkelnya diem karena Allah. Nah itu obat pertama itu. Obat kedua yang benjolan, jangan sering jengkelin suami. Kalau memang dalam melakukan sesuatu yang ibu sebenarnya ajak bekerja sama termasuk mendidik anak ini. Kalau beliau belum bisa, kurang mampu apa sesuatu yang gak nyaman pada ibu, jangan emosional. Hadapi dengan senyuman. Karena apa? Mendidik anak itu memang dua-duanya harus jelas ya. Hadapi dengan senyuman. Kalau suami nggak mampu, senyum aja. Senyum aja, nggak mampu lagi senyum aja. 5 tahun nggak mampu, senyum aja. Maksud saya nggak usah marah lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Ibu Windu, kalau ini sudah ketemu, nanti kalau pulang, saya yakin suami pasti diminta nonton TV, pasti kan ya. Pas siapa tahu nanti saya muncul di TV nggak taunya muncul beneran. Saya mohon Bu Windu, nanti pulang dari sini kemudian ke rumah kalau ibu bisa sholat berjamaah dengan suami, selesai sholat berjamaah banyak minta maaf pada suami jika ibu sering jengkel. Bilang yang baik, wahai papa, wah, kan begitu. Kalau istilahnya majelisnya itu hijaber, kan seperti itu ya. Kata-katanya pasti puitis, wahai papaku. Jika selama ini mama sering jengkel sama papa dalam mengatur anak, mama meminta maaf tulus lillahi ta'ala. Oh seperti itu, minta maaf. Kemudian suami memberikan maaf nggak apa-apa. Nanti kalau pas sholat berjamaah seperti itu lagi. Sholat berjamaah minta maaf lagi. Dan yang jelas kalau bisa pada waktu sholat sunnah tahajud. Nah ini pada waktu sendiri nih ceritanya. Berdoalah mohon ampun pada Allah. Ya Allah jika benjolan di bahu kiriku dan payudaraku ini. Jika itu kanker atau tumor yang disebabkan karena kejengkelan, emosi dan amarah saya khususnya dengan suami saya. Saya mohon ampun kepadamu. Itu benar-benar serius sampai ke hati. Doa itu diulang lagi. Doa itu diulang lagi dengan tenang, tidak usah keburu-buru. Diulang berkali-kali sampai kurang lebih sekitar setengah jam atau lebih boleh. Kemudian kalau ibu sudah mantap dengan doa tersebut, diakhiri dengan ya Allah aku mohon kepadamu agar tumor atau kanker yang ada pada bahuku ini agar engkau matikan, engkau kecilkan, engkau matikan, engkau kecilkan, engkau hilangkan. Amin. Itu aja doanya. Paham ya? Insya Allah. Biasanya sakit nggak Bu? Awal agak seperti kesemutan. Seperti tapi kesemutan sampai ke lengan ya? Iya, Oh. Setelah beberapa bulan alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berkurang. enggak. Iya, Ibu doa kepada Allah Ta'ala dengan serius, tunggu dengan sabar. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah ridho sehingga Ibu diberi kesembuhan Amin. oleh Allah. Amin, 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 ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin.
Ya, Terima silakan kasih Ibu. Ustaz. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung dalam acara ini di Bengkel Hati, tema kita pagi ini yakni anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita lanjut tema kita, maka kita kembali kita buka sesi tanya jawab pada jamaah dengan Ustaz Danu. Yang ingin bertanya silakan. Ya, baik Bapak silakan. Bapak ini dulu. Ya. Baiknya ada di belakang. Ya, diri Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustam Effendi dari Kalisari, sekitar Cijantung sini Pak Ustadz. Keluhan saya selama ini sudah 2 tahun lebih. Ini rongga mulut saya nih Pak Ustadz ini nyeri dan baal. Udah 2 tahun lebih. Saya udah ke dokter mana-mana Bapak maaf, spesialis. mic-nya dideketin. Udah ke dokter saraf, udah ke dokter gigi, semuanya belum ada solusi sampai detik ini. Saya mau tanya apa jalan yang harus saya usahakan untuk mengatasi penyakit saya ini Ustaz. Terima kasih. Iya, Pak Rustam Effendi. Iya Ustaz. Di rongga mulut aja yang nyeri, baal. Sebetulnya Muka. muka ini semua baal, tapi yang paling dominan, Paling dominan mulut. Dominan di mulut, Oke. terutama lagi rongga atas dan bibir atas Ustaz. Rongga atas sama bibir atas. Langit-langit maksud Langit-langit, saya. iya. Dan bibir atas. Iya, Pak Rustam Effendi. Iya Ustaz. Ini ada beberapa hal. Kalau ini saraf, iya betul. Kalau saraf, cuma persoalannya ini tidak murni saraf. Yang mau saya tanyakan begini, ada satu hal, apakah Pak Rustam Effendi ini kalau melihat sesuatu di lingkungan ini khususnya, Iya Ustaz. entah di rumah, entah di tetangga, entah di pekerjaan, lingkungan deket-deket ya, sering nggak Pak Rustam itu kalau nggak cocok maunya bicara, maunya ngomong, maunya memberikan nasihat, tapi kadang kebentur dengan keadaan sehingga yang mau dibicarakan tuh hanya cuma sebatas nggak jadi. Ini saya nggak tahu persis, ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau umpamanya saya melihat nih Dai Albar, saya lihat beliau pakai baju biru nih, ya. Saya mau ngomong, Dai bajunya biru ya, maunya ngomong, tetapi nggak bisa, nggak kelontar istilahnya. Maksud saya seperti ini, bisa aja tidak hanya baju, bisa aja melihat kondisi di rumah, ada sesuatu yang nggak beres, Pak Rustam itu mau memberikan nasihat, ya dulu bisa memberikan nasihat, sekarang agak susah itu nasihatnya itu hanya berhenti. Persis sekali Pak Ustadz seperti itu. Saya lebih baik saya diam aja. Nah, betul, maksud saya seperti itu, jadi nggak bisa bicara tentang Betul. nasihat yang mau disampaikan. Betul. Sama siapa itu Pak? Terutama sama istri. Oh, berarti nggak salah saya. Istrinya ada di sini nggak Pak Rustam? Betul enggak Pak Ustadz? Oh, nggak ada. Ya sudah, begini aja Pak Rustam. Ini insya Allah ketemu. Saya aja, ini ada 2 kalau nggak salah, tapi 1 dulu ini sudah ketemu. Yang pertama ada nasihat yang terhenti di lidah Pak Rustam. Ada nasihat yang terhenti di lidah Pak Rustam karena ada suatu hal dengan istri. Entah istri lebih galak barangkali, entah istri lebih cerewet barangkali sehingga enggak gitu. Tapi sebenarnya mau memberikan nasihat. Nah Pak Rustam, saya mau tanya, Pak Rustam, maukah Pak Rustam tetap berikan nasihat istri jika istri memang salah? Mau enggak kira-kira? Karena ini berhubungan dengan arijalu qawwamuna 'ala nisa, tetap akan berhubungan. Mau enggak kira-kira? Demi kesembuhan juga ini Pak Rustam. Insya Allah. Insya Allah ya? Insya Allah akan saya laksanakan. Berani ya? Berani insya Allah. Berani insya Allah mau memberikan nasihat kepada istri karena Allah. Jadi bukan karena ingin menang, karena Allah. Jadi kalau karena Allah berarti ada sifat mengajak istri menjadi istri yang solehah. Seperti itu. Insya Allah. Nasihati beliau
semampu Bapak tanpa dengan emosi tapi dengan ketegasan, dengan keilmuan Bapak yang faham, yang Bapak sudah mafhum karena Allah. Mudah-mudahan faham. Pak Rustam Effendi insya Allah mau. Insya Allah. Karena Allah Ta'ala mau menasihatin istri, menasihatin istri. Iya, insya Mau Allah, ya? Ustaz. Mau, Amin, insya Allah. amin, amin ya Rabbal Alamin.